Bayangkan, di pagi buta yang dinginnya menggigit, ketika suara azan subuh baru saja selesai berkumandang, terlihat sosok perempuan muda dalam keadaan hamil besar. Ia terbaring di serambi masjid, sendirian, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, matanya sembab seperti orang yang habis menangis semalaman. Dan dari dalam masjid, sorot mata para jamaah mulai tertuju padanya. Sebagian merasa iba, sebagian lainnya mulai berbisik curiga. Dan tanpa mereka sadari, fitnah sedang mengintai dari balik bayang-bayang sujud yang belum selesai. Inilah awal dari malapetaka yang akan mengguncang satu desa dan menguji siapa yang benar-benar mengenal Allah dan siapa yang sekadar memakai namanya untuk menutupi kezaliman. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Udara pagi itu menusuk sampai ke tulang. Masjid Al-Muhajirin, yang berdiri di tengah desa Tegalwaru, masih sepi. Hanya beberapa orang terlihat keluar dari ruang utama setelah salat subuh. Di antara mereka ada yang berhenti di tangga depan. Ada yang berbisik lirih sambil menunjuk ke arah kanan bangunan masjid. Siapa itu? Perempuan. Lihat perutnya, kayaknya hamil besar. Bukan orang sini, bukan warga. Di serambi masjid, seorang perempuan muda bersandar di dinding. Pakaiannya lusuh, kerudungnya kusut, dan tubuhnya dibungkus jaket tua yang robek di bagian lengan. Ia tampak kelelahan. Nafasnya pendek. Sesekali tangannya mengelus perutnya yang menonjol besar. Seolah ingin meyakinkan anak dalam kandungannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, walau pada kenyataannya tidak. Perempuan itu bernama Bu Nisa. Usianya sekitar 27 tahun. Tak satu pun dari warga yang mengenalnya. Ia datang malam sebelumnya, berjalan tertatih, lalu duduk di serambi masjid sambil memeluk lutut. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menanyakan. Ia hanya diam dan akhirnya tertidur di lantai masjid yang dingin dan keras. Pagi ini, beberapa jamaah melihatnya, tapi tak satu pun berani mendekat. Sebagian menganggap ia orang susah yang sedang butuh tempat berteduh. Tapi sebagian lagi, sudah mulai merasa terganggu. Masjid ini tempat ibadah, bukan tempat nginep sembarangan, ujar salah satu bapak parubaya. Lagi pula kita nggak tahu dia siapa, timpal yang lain. Dari dalam ruang utama masjid, suara tasbih masih terdengar. Seorang remaja masjid bernama Amin sibuk menggulung sajadah dan merapikan karpet. Ia beberapa kali melirik ke arah luar. Wajahnya menyiratkan rasa penasaran. Tapi seperti yang lain, ia pun hanya diam. Pak Haji Fadil belum keluar dari ruangan imam. Ia masih berzikir di pojok ruang utama, duduk dengan sorban putih dan tasbih melingkar di tangan. Sosoknya karismatik, dikenal sebagai panutan, dan dihormati karena ketegasannya dalam menjaga kehormatan masjid. Namun pagi itu, di luar masjid, di serambi yang hanya dibersihkan seminggu sekali, sebuah fitnah sedang diam-diam tumbuh. Dari tatapan sinis, dari bisikan lirih, dan dari prasangka yang seakan lebih suci dari kebenaran itu sendiri, Bu Nisa membuka matanya perlahan. Ia mencoba berdiri tapi gagal. Kakinya kram, perutnya berat. Ia duduk kembali sambil menahan nyeri. Dari dapur masjid, ia mengambil sebotol air bekas dan meneguknya pelan. Tak ada kata, tak ada suara. Hanya napas yang pelan. Dan doa dalam hati yang lirih. Ya Allah, izinkan aku dan anakku bertahan sedikit lagi. Namun langit belum menjawab. Dan bumi sedang mempersiapkan satu ujian terberat dalam hidupnya. Amin berjalan cepat menuju sisi barat masjid. Di sana biasanya kotak amal diletakkan, menempel di tembok, digembok, dan ditutupi papan kaca. Tapi pagi itu, yang ia lihat hanya bekas debu bersih di lantai. Kotaknya hilang. Remaja itu membeku sejenak. Lalu ia mundur beberapa langkah, matanya menyisir ke segala arah. Tidak ada bekas congkelan. Tidak ada pecahan. Tidak ada jejak kaki yang mencurigakan. Justru terlalu bersih.
seolah-olah seseorang sengaja menyeka tempat itu setelah mengambil sesuatu. Jantungnya mulai berdebar. Ia berlari ke dalam masjid. Suara langkahnya terdengar keras di antara lantunan zikir yang masih menggema. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji Fadhil membuka matanya perlahan. Suaranya tetap tenang meski wajah Amin terlihat panik. Ada apa, Amin? Pak, kotak amalnya hilang. Gak ada di tempat biasa. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Suara tasbih berhenti. Beberapa jamaah yang masih berada di dalam masjid langsung menoleh. Pak Haji Fadhil berdiri. Raut wajahnya berubah tajam. Hilang? Ulangnya. Siapa yang terakhir lihat? Saya lihat tadi malam, Pak, kata seorang jamaah. Waktu salat Isya masih ada. Tapi setelah itu saya pulang duluan. Yang lain ikut menimpali. Iya, saya juga lihat. Kotaknya terkunci waktu saya naruh sedekah. Tapi anehnya tadi pagi itu perempuan di luar masih di situ. Perempuan. Pak Haji Fadhil mengernyit. Yang tidur di serambi. Yang hamil itu. Saya lihat semalam waktu mau wudu. Warga mulai saling bertukar pandang. Bisik-bisik makin ramai. Ada yang geleng kepala. Ada yang mulai meraut dahi curiga. Dia bukan orang sini, Haji. Saya yakin. Saya tiap hari di warung depan. Belum pernah lihat wajahnya sebelumnya. Dan kenapa dia bisa tidur di masjid kita? Sendirian? Malam-malam pula. Pak Haji berjalan keluar. Matanya langsung mengarah ke arah serambi. Bu Nisa masih duduk di tempat semula. Kini tengah memijat betisnya yang kaku. Tubuhnya lunglai. Matanya kosong. Tapi begitu melihat puluhan pasang mata mulai mengarah padanya, ia panik. Ia mencoba berdiri. Tapi tubuhnya terlalu berat. Ia hanya bisa menahan nafas saat mendengar suara langkah mendekat. Langkah Pak Haji yang berat dan cepat. Kamu, ucap Pak Haji dingin. Kamu tidur di sini semalam. Bu Nisa mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya cuma cari tempat berteduh. Saya tidak punya rumah. Sendirian? Tengah malam. Iya, saya jalan kaki dari terminal. Saya mau ke rumah saudara di utara. Tapi perut saya sakit. Saya capek. Saya cuma ingin istirahat sebentar. Dan pagi ini kotak amal hilang. Perempuan itu menggeleng keras. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tidur di sini. Siapa yang bisa jamin? Kamu bukan warga sini. Tidak ada yang kenal kamu. Dan sekarang uang umat hilang. Suara Pak Haji mulai meninggi. Beberapa warga mengelilingi serambi. Ada yang hanya menonton. Ada yang menunjuk-nunjuk. Dia tidur di sini. Pasti dia pelakunya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Saya lihat dia semalam. Tidurnya dekat banget sama tempat kotak amal. Bu Nisa mulai menangis. Saya bukan pencuri. Saya cuma butuh tempat aman. Saya mohon. Saya sedang hamil. Pak Haji menatap tajam. Kalau kamu memang tidak salah, buktikan. Ikut saya ke depan warga. Biar semua orang dengar langsung dari mulutmu. Jangan ngelak di sini. Saya capek. Saya gak kuat jalan jauh. Kalau begitu, kamu juga gak kuat kalau nanti dihukum atas pencurian. Tangan Pak Haji menggenggam lengan Bu Nisa. Ia menarik tubuh perempuan itu perlahan, namun tegas. Warga mulai mengikuti dari belakang. Ada yang menyalakan kamera ponsel. Ada yang tertawa kecil. Tapi tak ada yang menghentikan. Tak ada yang berkata, tunggu dulu, mari kita pastikan. Dan di atas lantai serambi masjid itu, tersisa satu bintik air mata. Dan satu prasangka yang kini mulai membakar keadilan dari akarnya. Langkah-langkah kaki memenuhi tanah lapang di depan masjid. Matahari pagi belum sepenuhnya naik, tapi suasana sudah riuh. Warga desa Tegalwaru berdatangan satu persatu, mengikuti suara yang memanggil dari pengeras masjid. Suara Pak Haji Fadhil. Ada pencuri kotak amal. Warga harus tahu, katanya tegas tadi, saat ia membawa Bu Nisa ke tengah lapangan. Dan sekarang, kerumunan itu mulai terbentuk. Ibu-ibu berdiri dengan lengan disilangkan di dada.
Bapak-bapak berdiri tegap, sebagian membawa tongkat atau tali. Anak-anak kecil ikut mengintip dari balik tubuh orang dewasa. Di tengah lapangan, Bu Nisa berdiri kaku. Tubuhnya bergoyang pelan karena lemas. Wajahnya pucat. Nafasnya pendek. Tangannya sesekali memegang perutnya yang membesar. Tapi tak ada yang peduli. Semua mata menatapnya seolah ia adalah sampah yang mencemari tanah suci desa mereka. Pak Haji Fadil berdiri di hadapan warga. Sorban putihnya berkibar pelan tertiup angin. Tangannya menunjuk ke arah Bu Nisa. "Ini dia orangnya," ucapnya lantang. "Perempuan yang tidur di masjid tanpa izin. Perempuan asing yang muncul entah dari mana. Dan hari ini, kotak amal kita hilang. Uang umat, uang Allah, uang yang dititipkan jamaah dengan niat ibadah. Dan sekarang, raib begitu saja." Warga mulai bergumam. Suara sumbang terdengar. Ada yang mendesis. "Maling. Dasar pendatang. Miskin kok nekat." Bu Nisa berusaha bicara. Suaranya lirih. "Saya tidak mencuri, Pak. Saya hanya numpang tidur. Saya kehabisan tenaga." Pak Haji mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Semua bukti mengarah padamu. Kamu ada di tempat kejadian. Kamu satu-satunya orang yang tidak kami kenal. Dan kamu tidur tepat di sebelah tempat kotak amal itu semalam. Apa kamu pikir kami ini bodoh?" "Demi Allah saya tidak tahu apa-apa," isaknya. "Saya cuma pengen istirahat. Saya jalan jauh dari kota. Suami saya sudah meninggal. Saya gak punya siapa-siapa." "Kalau kamu tidak bersalah, kenapa tidak bicara sejak awal?" "Karena saya takut." "Takut ketahuan, ya?" potong Pak Haji cepat. Warga tertawa kecil. Ada yang mencibir. Ada yang meludah ke tanah. Bu Nisa menggeleng. Air matanya tak berhenti jatuh. "Saya takut dihina. Saya cuma pengen jaga anak saya." "Kalau memang kamu pengen jaga anakmu, kenapa malah tidur di masjid tengah malam? Kamu kira ini panti sosial?" Beberapa warga mulai meneriakkan saran. "Ikat aja, Pak Haji. Biar kapok. Jangan dikasih ampun, biar nggak ada maling pura-pura hamil lagi." Pak Haji Fadil memandangi wajah-wajah itu. Ia tidak menolak. Ia tidak menghentikan. Malah ia berkata, "Kalau kita diam saja, besok-besok semua orang luar bakal menginjak-injak tempat ibadah kita. Harus ada tindakan. Harus ada pelajaran." Seorang warga membawa tali tambang dari pos ronda. "Ayo, kita ikat dia ke tiang bendera. Biar semua orang tahu." Bu Nisa mundur satu langkah. Tangannya memegang perutnya yang mulai menegang. Nafasnya tercekik. Tapi tak ada jalan kabur. Dua orang ibu mendorong punggungnya. Seorang bapak mencengkeram lengannya. Ia mencoba menolak. "Tolong, saya sedang hamil. Saya mohon, demi Allah saya tidak salah." Tapi suara itu dikalahkan oleh teriakan warga. Dan dalam waktu singkat, Bu Nisa sudah terduduk di tanah. Tali tambang melilit tubuhnya. Di tiang bendera itu, ia dipermalukan. Dihina. Dituduh. Pak Haji berdiri di depan kerumunan. "Ingat baik-baik, ini bukan kebencian. Ini keadilan. Karena rumah Allah bukan tempat bagi para penipu. Dan uang umat bukan untuk dirampas sembarangan." Warga bersorak. Anak-anak tertawa. Beberapa kamera ponsel mulai merekam. Tangan-tangan menunjuk. Mulut-mulut menghina. Dan di antara mereka, satu perempuan hamil menggigil dalam kesepian. Sambil memeluk janin dalam perutnya yang belum mengenal dunia. Ia berbisik lemah. "Allah, engkau tahu, aku tidak mencuri." Namun suara langit masih diam. Dan fitnah terus bergema dari mulut yang merasa paling suci. Tali tambang itu kasar. Menggores kulit Bu Nisa seperti duri di daging yang lelah. Perutnya kencang, keringat membasahi leher dan dahinya. Tapi tak satu pun dari warga yang menunjukkan rasa iba. Mata mereka sudah diselimuti prasangka. Dan prasangka, jika tumbuh dari mulut orang yang diagungkan, bisa jadi hukum yang lebih kejam dari cambuk. Tiang bendera di tengah lapangan itu biasanya hanya digunakan untuk upacara 17-an. Tapi pagi itu, berubah menjadi tiang penghukuman.
bendera belum dikerek. Hanya tubuh perempuan hamil yang terikat, menjadi tontonan. Beberapa anak-anak mulai berlarian di sekitar. Ada yang melempar batu kecil ke tanah di dekat kakinya. Ibu-ibu bergumam sambil menutup mulut dengan kerudung. Bapak-bapak bersedekap, seolah sedang menonton tontonan yang berakhir dengan puas. Bu Nisa menunduk. Suaranya bergetar, tapi tetap ia suarakan. Saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak menyentuh kotak itu. Saya cuma butuh tempat tidur. Saya kelelahan. Seseorang dari kerumunan menyeletuk. Kalau nggak nyuri, ngapain tidur di masjid tengah malam? Yang lain menimpali. Hamil besar tapi berkeliaran malam? Udah jelas mencurigakan. Pak Haji Fadhil berdiri agak jauh. Tangannya masih memegang tasbih. Matanya menatap tajam ke arah perempuan yang diikatnya sendiri. Ia maju beberapa langkah, sorban di bahunya berkibar pelan. Ia berhenti tepat di depan Bu Nisa. Kamu dengar sendiri suara orang-orang. Semua ini tidak akan terjadi kalau kamu tidak menyusup ke masjid malam-malam. Kalau kamu memang bukan pencuri, mana buktinya? Saya gak punya apa-apa, Pak Haji. Saya cuma jalan kaki semalam. Saya gak kuat ke rumah saudara saya. Saya cuma tidur. Dan uang kotak amal raib. Bertepatan dengan kehadiranmu. Apa ini bukan takdir yang menunjukkan kamu pelakunya? Saya mohon, demi anak saya, jangan begini, Pak. Jangan main-main dengan nama Allah, bentak Pak Haji. Warga kembali bersorak. Suara makin bising. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang menyuruh Bu Nisa mengaku. Ada pula yang hanya menonton dalam diam, tapi diamnya bukan karena netral, melainkan karena takut berbeda suara. Di bawah sinar matahari yang makin tinggi, tubuh Bu Nisa mulai melemas. Kakinya gemetar. Napasnya tersengal. Perutnya menegang seperti tali yang hendak putus. Ia mulai terisak. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena malu. Karena kehormatannya dilucuti di depan umum. Dan ketika ia kembali bersuara, suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menggetarkan langit. Saya bersumpah atas nama Allah. Saya tidak bersalah. Kalau saya berdusta, biarlah Allah yang menghukum saya. Tapi kalau saya difitnah, maka azabnya akan datang pada mereka yang menuduhku. Hening. Untuk sejenak, suara tertahan di tenggorokan banyak orang. Tapi hanya sebentar. Pak Haji tertawa kecil, menepuk bahu seorang lelaki di sampingnya. Sumpah orang lapar itu murah. Bisa diucap sambil berdusta. Kita jangan terbawa emosi. Dan dengan kalimat itu, segalanya kembali pecah. Cacian datang lagi. Trompet penolakan ditiup dari mulut-mulut yang merasa suci. Dan tak ada yang menyadari bahwa dari balik bayangan pohon di ujung lapangan, seseorang sedang berdiri diam. Wajahnya pucat. Tangan di saku celana menggenggam kunci kecil yang ia curi 2 malam lalu. Namanya Dimas. Anak kandung Pak Haji. Dan di balik sorot matanya yang ketakutan, terbakar satu kalimat yang terus bergema. Sumpah orang yang teraniaya tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Dimas berdiri mematung di balik pohon mahoni tua di sudut lapangan. Dari tempatnya mengintip, ia bisa melihat wajah ibunya yang bangga berdiri di samping Pak Haji, dan para warga yang bersorak, mencibir, dan memaki wanita yang sedang diikat. Tapi yang paling menyayat dadanya adalah wajah perempuan itu. Wajah pucat seorang ibu, dengan tubuh lemah dan perut membuncit. Wajah yang tak marah, tak menyumpah. Hanya penuh luka dan kelelahan. Tangannya gemetar. Di saku celananya, kunci kotak amal itu masih ada. Kunci besi kecil, dengan ujung sedikit bengkok, bekas ia paksa semalam 2 hari lalu saat pulang dalam keadaan mabuk. Ia ingat betul malam itu. Malam Minggu. Teman-temannya menantang. Kamu anak Pak Haji, tapi pelit. Masa minum aja gak sanggup urunan? Kotak amal di masjid kan isinya lumayan. Gak bakal ketahuan kalau cuma sekali. Dan Dimas kalah. Ia kalah oleh gengsi. Kalah oleh ketakutan disebut banci. Ia menyelinap ke ruang DKM, mengambil kunci yang tergantung di paku tembok, dan membuka kotak amal itu dengan tangannya sendiri. Diambilnya semua uang lembaran di dalamnya. Lalu ia kunci lagi dan pura-pura tak tahu. Uang itu habis dalam semalam.
untuk alkohol, taruhan, dan tawa palsu yang kini membungkamnya di pagi sial ini. Dimas menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya dingin. Kakinya tak mampu bergerak. Ia ingin maju. Ingin berkata, "Pak, hentikan. Bukan dia, itu aku. Aku pelakunya." Tapi suaranya tak keluar. Lidahnya terkunci oleh rasa takut yang lebih besar dari dosa. Takut ayahnya malu. Takut ibunya jatuh sakit. Takut warga mencaci. Maka ia tetap diam. Dan diamnya itu mulai membunuhnya perlahan. Sementara itu, di tengah lapangan, Bu Nisa mulai lemas. Keringat dingin membasahi pelipis dan tengkuknya. Tubuhnya lunglai, tapi matanya masih terbuka. Ia memandangi langit yang biru, seolah sedang menyampaikan keluh kesah pada langit yang lebih adil dari manusia. "Allah, kalau ini kehendak MU, aku ridho. Tapi tolong, jaga anakku. Jangan biarkan dia lahir dalam kebencian." Suara itu tak terdengar oleh kerumunan, tapi menggema jelas di telinga Dimas yang bersembunyi. Ia terduduk, menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke dadanya, dan mulai menampar nuraninya yang selama ini tertutup gengsi. Angin berhembus pelan. Seseorang melemparkan sandal tua ke arah kaki Bu Nisa. Yang lain tertawa. Tapi dari pohon mahoni itu, Dimas mulai menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Ia tahu, ia telah membuat seorang ibu kehilangan martabat. Dan sebentar lagi, mungkin kehilangan nyawa. Langit senja desa Tegalwaru berwarna jingga keabu-abuan. Matahari seperti enggan terbenam sepenuhnya, seolah masih ingin menyaksikan kebiadaban yang tak semestinya terjadi di atas tanah yang katanya penuh iman. Bu Nisa akhirnya dilepaskan menjelang maghrib. Bukan karena ada yang merasa bersalah, bukan karena kebenaran terbuka, tapi karena sebagian warga mulai risih dengan kerumunan yang mulai membubarkan diri. Dan satu remaja masjid, Amin, diam-diam merasa ragu. "Aku rasa dia nggak bersalah," bisiknya lirih saat mengendap melepas ikatan tambang dari pergelangan tangan Bu Nisa. Bu Nisa tak berkata apa-apa. Tangannya memar, lututnya luka, dan wajahnya lelah. Tapi matanya masih hidup. Ia menunduk pelan, mengangguk tanda terima kasih. Lalu dengan tubuh tertatih, ia berjalan menjauh. Sendirian. Tanpa ada satupun warga yang menawari tumpangan. Bahkan sekadar sebotol air pun tak diberikan. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju pinggir desa. Kakinya gemetar, langkahnya lambat, dan napasnya mulai berat. Sesekali ia memegangi perutnya yang nyeri. Rasa sakit itu datang dan pergi, seperti ditusuk dari dalam. Malam menjelang. Burung-burung hutan bersiul. Kabut tipis mulai turun. Dan Bu Nisa, dengan sisa-sisa tenaganya, akhirnya sampai di sebuah gubuk reyot di pinggiran hutan kecil. Gubuk itu sudah lama tak dihuni. Atapnya bolong, dindingnya anyaman bambu yang rapuh, dan lantainya tanah dingin yang basah. Ia masuk. Tak ada pintu, hanya tirai sobek yang tergantung di sisi kanan. Ia duduk, lalu rebah perlahan. Wajahnya pucat. Matanya terbuka memandang langit-langit. Tangannya masih memegangi perut. Tapi malam itu, rasa sakitnya semakin menjadi. Perutnya mengeras seperti batu. Napasnya terputus-putus. Kakinya mulai kejang. "Allah," bisiknya. "Tolong, tolong, jangan sekarang." Tapi suara itu bukan jeritan. Bukan amarah. Hanya doa yang meluncur dari seorang hamba yang tidak punya siapa-siapa di dunia. Hampir tengah malam, seorang penggembala muda bernama Danu, yang biasa tidur di pos dekat sawah, mencium bau darah samar saat lewat. Ia penasaran, lalu mengikuti arah angin. Dan di sanalah ia menemukannya. Di dalam gubuk itu, tubuh Bu Nisa terbaring. Berdarah, samar. Dan di samping tubuhnya, gumpalan kecil tergeletak. Seperti janin yang tak sempat melihat dunia. "Astagfirullah." Danu berlari, menjerit. "Orang! Orang! Tolong! Ada perempuan di gubuk. Dia pendarahan." Beberapa warga datang. Mereka panik. Ada yang memanggil bidan. Ada yang membawa tikar. Bu Nisa masih hidup.
tapi lemah. Suaranya hilang. Matanya terbuka setengah. Tangannya memeluk perutnya yang telah kosong. Saat bidan datang, ia hanya menggeleng pelan. Anaknya nggak tertolong, katanya. Tapi ibunya masih bisa diselamatkan, kalau segera dibawa. Beberapa warga yang tadi mencaci, kini hanya menunduk. Tak berani bicara. Tak berani menatap mata perempuan yang kehilangan anak karena ulah mereka sendiri. Dan Dimas. Dimas melihat semuanya dari jendela kamarnya yang menghadap ke arah barat. Ia melihat kerumunan berjalan membawa tandu menuju klinik desa. Ia tahu itu dia. Perempuan itu. Yang ia fitnah dengan diam. Yang kehilangan anak karena kesalahannya. Tangannya memegang kunci kotak amal yang masih ia simpan. Matanya merah. Dadanya sesak. Dan untuk pertama kalinya sejak lahir, ia bersujud. Bukan di masjid, tapi di lantai kamarnya. Sambil menangis seperti anak kecil. Pagi itu, klinik desa dipenuhi sunyi. Hanya suara alat monitor detak jantung yang terdengar pelan di kamar perawatan paling ujung. Di atas ranjang besi yang diselimuti sprei putih pudar, Bu Nisa terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tangan kirinya tertusuk jarum infus. Bidan Sumarni duduk di sebelah ranjang. Usianya hampir 60, tubuhnya kecil, tapi hatinya lapang. Ia menggenggam tangan Bu Nisa dengan lembut. Anaknya nggak tertolong, Bu, bisiknya lirih. Kami sudah berusaha, tapi pendarahan terlalu banyak. Tapi ibu masih hidup. Ibu harus kuat. Bu Nisa membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Suara bidan hanya terdengar seperti gema dari dalam air. Ia mencoba bicara, tapi tak ada suara keluar. Yang ia rasakan hanya perih yang tidak berasal dari luka fisik, melainkan dari kosongnya rahim yang semalam masih berisi harapan. Air mata menetes di pelipisnya. Tidak deras, tapi jatuhnya seperti pecahnya dunia dalam diam. Di sisi lain desa, suasana berbeda. Pak Haji Fadhil berdiri di depan warung kopi pagi itu, disalami oleh beberapa warga yang lewat. Ia masih mengenakan sarung bersih, baju koko putih, dan peci hitam yang mengilat. Hebat Pak Haji kemarin. Tegas. Memang harus begitu. Biar masjid aman. Kalau dibiarkan, bisa makin banyak orang luar yang seenaknya. Pak Haji hanya tersenyum tipis, menunduk sopan. Seolah-olah ia memang sedang dalam misi menjaga rumah Allah. Padahal dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak mau ia akui. Rasa tidak tenang itu mulai muncul sejak subuh tadi. Tak seperti biasanya, salat malamnya terhenti di rakaat kedua. Kepalanya berat, dadanya sempit, dan suaranya tercekat saat menyebut nama Allah. Namun ia abaikan semua itu. Ia menyeduh teh manis seperti biasa. Ia menjawab salam seperti biasa. Ia melangkah ke masjid seperti biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Tapi langit tahu. Dan bumi mencatat. Di rumahnya, Dimas masih belum keluar kamar. Ia tak makan, tak bicara, tak menyapa ibunya. Ibunya mengira Dimas hanya kecapean. Tapi ia tak tahu bahwa anaknya sedang menyimpan satu rahasia besar, yang sedang menggerogoti tubuh dan jiwanya dari dalam. Dimas duduk di lantai kamarnya. Kunci kotak amal itu kini ia simpan di bawah bantal. Dan setiap kali ia melihatnya, dadanya terasa seperti ditusuk paku panas. Ia mendengar suara-suara, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Itu kamu, bukan dia. Itu kamu. Kamu bunuh anaknya. Dimas menggenggam rambutnya, menunduk dalam-dalam. Ia ingin keluar, ingin bicara. Tapi suara ayahnya kemarin di lapangan masih terngiang. Tegas, tajam, penuh keyakinan. Uang umat itu suci. Siapapun yang mencurinya pantas dihukum. Kalau dia mengaku, semua akan hancur. Nama ayahnya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Tapi kalau dia diam, hatinya akan terus terbakar. Dan dosa itu akan menjadi neraka sebelum waktunya. Sementara itu, di klinik, Bidan Sumarni mengambil surat kematian bayi yang baru lahir. Ia meletakkannya di atas meja, di samping sajadah kecil yang Bu Nisa bawa dalam tas plastik lusuhnya. Sajadah itu masih basah oleh darah.
Tapi di atasnya, tersisa seuntai tasbih kayu kecil, yang terus bergerak, seperti jari yang masih bertasbih meski pemiliknya telah kehilangan segalanya. Dua wajah kini terpampang di hadapan Allah. Satu, wajah yang dihormati manusia tapi mulai kehilangan nurani. Satu lagi, wajah yang dipermalukan manusia, tapi mulai diangkat derajatnya di sisi langit. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di langit desa Tegalwaru, menyisakan gemuruh yang mengguncang genteng-genteng rumah. Tapi di dalam kamar sempit di lantai 2 rumah Pak Haji Fadil, suara badai tak ada artinya dibandingkan badai yang sedang menghantam dada Dimas. Ia terbangun dari mimpi buruk. Keringat membasahi tubuhnya. Napasnya memburu. Matanya melotot, seolah habis melihat sesuatu yang tak sanggup ia jelaskan. Ia bermimpi berada di dalam masjid. Masjid kosong. Tak ada jamaah. Tak ada cahaya. Hanya suara tangisan yang menggema dari arah mihrab. Ketika ia mendekat, ia melihatnya. Bu Nisa. Tapi wajahnya tak seperti di dunia nyata. Wajah itu pucat, penuh darah, dan di lengannya tergolek bayi mungil yang tak bergerak. Bu Nisa tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap Dimas dengan mata yang penuh luka, dan air mata yang terus mengalir. Lalu bayi itu menangis keras, menusuk telinga Dimas. Dan di detik berikutnya, masjid itu runtuh. Dan Dimas jatuh ke dalam kegelapan. Ia menjerit. Dan itulah saat ia terbangun. Ibunya mengetuk pintu kamar. Dimas, kamu nggak apa-apa, nak? Tak ada jawaban. Dimas memejamkan mata, menutup kepalanya dengan bantal. Tapi suara itu masih ada. Tangisan bayi itu masih terngiang di telinganya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan bayangan Bu Nisa, lemah, terikat, dan hancur. Karena dia, tangannya bergerak ke laci. Ia ambil kunci itu, kunci kotak amal yang sudah mulai berkarat di ujungnya. Ia menatapnya lama. Tangannya gemetar. Lalu ia jatuh terduduk, memeluk lutut sendiri, menangis seperti anak kecil. Allah, aku yang ambil. Aku yang salah. Aku, bukan dia. Tangisnya teredam tembok kamar. Tapi langit mendengar. Di kamar sebelah, Pak Haji belum tidur. Ia duduk bersila di atas sajadah. Salat malam yang biasanya khusyuk, malam ini hampa. Ayat-ayat yang ia lantunkan terasa kosong. Bacaan yang dulu mengalir lancar, kini tersendat. Lidahnya berat menyebut nama Allah. Dan dalam diamnya, ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya. Bukan dari manusia, tapi dari langit. Dari sesuatu yang tak bisa ia abaikan lebih lama. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip. Angin masuk dari jendela yang terbuka. Dan dalam sekejap, sorban di gantungan jatuh ke lantai. Tasbihnya putus, berserakan. Pak Haji terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tengadah, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, doanya hanya satu. Allah, jika memang aku hilaf, ampuni aku. Tapi, jangan ambil anakku. Tapi doanya tak dijawab. Karena azab tak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, masuk lewat rasa bersalah, dan menetap di dada yang menolak mengaku. Sementara itu, di klinik, Bu Nisa terbangun di tengah malam. Matanya menatap langit-langit. Tangannya memegang perutnya yang kini hampa. Dan dari sudut matanya, air mengalir tanpa suara. Ia menoleh ke samping, melihat sajadah kecilnya yang basah. Lalu ia berbisik lirih. Allah, ambil rasa sakit ini, tapi jangan ambil imanku. Pagi belum sempurna, tapi rumah Pak Haji Fadil sudah dipenuhi bau aneh. Bukan bau dapur, bukan bau keringat, melainkan sesuatu yang asing dan menusuk, seperti daging busuk yang dicampur logam. Istri Pak Haji adalah orang pertama yang mencium aroma itu. Ia sedang menjemur pakaian di belakang rumah ketika bau itu menyambar hidungnya. Ini bau apa sih? Gumamnya sambil menutup hidung. Ia menoleh ke kamar suaminya. Pintu tertutup.
Tapi bau itu semakin kuat dari arah sana. Ia masuk, mengetuk pintu pelan. "Haji, bangun, ini sudah pagi." Tak ada jawaban. Ia buka perlahan. Dan begitu pintu terbuka, tubuhnya langsung menegang. Mulutnya ternganga. Mata membesar. Pak Haji duduk di tepi ranjang. Bajunya terangkat, memperlihatkan kulit punggung yang merah seperti terbakar. Di beberapa bagian tampak melepuh. Luka kecil bernanah. Cairan kuning mengalir dari celah luka. Bau busuk itu berasal dari sana. "Astagfirullah. Haji, ini apa? Kenapa tubuhmu begitu?" teriak istrinya panik. Pak Haji hanya terdiam. Wajahnya pucat. Nafasnya berat. "Aku gak tahu. Semalam cuma gatal. Aku garuk, pagi ini begini." Istrinya menangis. Ia segera memanggil tetangga dan memaksa Pak Haji dibawa ke puskesmas. Beberapa warga membantu. Tapi ketika mereka masuk ke kamar dan mencium bau yang keluar dari tubuh Pak Haji, beberapa mundur pelan. Ada yang memalingkan wajah. Ada yang bisik-bisik. "Ini bukan sakit biasa. Bau kayak bangkai. Dulu kakek itu difitnah. Jangan-jangan." Pak Haji dibopong dengan kain sarung. Sepanjang perjalanan ke puskesmas, ia hanya menunduk. Warga yang melihat dari pinggir jalan tidak lagi menyapa seperti biasanya. Beberapa bahkan menutup hidung dan masuk kembali ke dalam rumah. Sesampainya di puskesmas, para perawat terkejut. Mereka mencoba membersihkan luka, tapi nanah justru makin menyebar. Kulit di bagian ketiak, punggung, bahkan pinggang mulai mengelupas. Dokter hanya bisa menggeleng. "Ini infeksi. Tapi aneh, secepat ini menyebar." Saat perban dibuka, bau menyebar ke seluruh ruangan. Seorang perawat muda pingsan, yang lain muntah, dan Pak Haji hanya bisa menahan air mata yang mulai jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena semua yang dulu mencium tangannya sekarang tak berani mendekat. Berita itu menyebar cepat, dari warung ke warung, dari grup warga ke obrolan mushola kecil. Pak Haji sakit parah. Badannya busuk. Jangan-jangan ini azab Allah. Dan di rumahnya, Dimas tak lagi bisa menahan beban. Ia tak tidur 2 malam. Tak makan. Tak bicara. Ia duduk di pojok kamar, menggenggam kunci kotak amal yang kini terasa seperti bara. Kepalanya menunduk. Matanya cekung. Setiap kali ia pejamkan mata, ia melihat janin berdarah. Setiap kali ia mencoba tidur, ia mendengar suara Bu Nisa memanggil. Bukan dengan marah, tapi dengan doa yang pelan, dan lebih menusuk dari teriakan. Sore itu, Dimas berjalan keluar kamarnya. Langkahnya goyah. Ia berdiri di depan kamar ayahnya yang kini dikunci dari luar. Ia mengetuk pelan. "Ayah." Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. "Kalau ini semua karena aku minta maaf." Tapi dari balik pintu, hanya terdengar suara napas berat dan derak kayu yang dilubangi rayap pelan-pelan. Di klinik, Bu Nisa duduk bersandar di dinding. Tangannya mulai kuat menggenggam sendok. Matanya menatap kosong keluar jendela. Bidan Sumarni datang membawa bubur. "Sudah baik kan, Bu?" tanyanya lembut. Bu Nisa menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan bahagia, melainkan senyum orang yang sudah kehilangan segalanya, kecuali imannya. "Allah, kalau memang ini balasan MU, jadikan ini cukup. Aku sudah tidak punya anak lagi, tapi jangan ambil akalku." Di dinding klinik, jam berdetak. Di rumah Pak Haji, tubuhnya makin membusuk. Di kamar Dimas, tangisnya makin dalam. Dan di langit, mungkin malaikat sedang mencatat semua luka yang belum dibayar. Hujan turun sejak subuh, membasahi genteng-genteng desa yang mulai retak. Di rumah Pak Haji Fadhil, bau anyir bercampur tanah basah menyelimuti udara. Tak ada lagi suara azan dari masjid. Tak ada pengajian. Tak ada warga yang datang menjenguk. Pak Haji terbaring di ranjang. Tubuhnya kini dibalut kain bersih yang diganti tiap 2 jam. Tapi luka-luka itu tak kunjung kering. Justru makin dalam, makin hitam, dan makin berbau. Wajahnya pucat. Nafasnya berat.
Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi imam, lidahnya keluh membaca surat Al-Fatihah. Di kamar lain, Dimas duduk diam di pojok ruangan. Matanya merah, rambutnya kusut. Tangannya menggenggam ponsel lama yang baru ia isi ulang. Sudah 3 hari ia tak makan dengan benar. 3 malam ia hanya tidur 2 jam. Tiap kali terlelap, mimpi buruk datang menyergap. Bayangan Bu Nisa terikat di tiang bendera. Bayi yang berdarah. Dan suara ayahnya yang meneriakkan kata, maling. Sore itu, ia membuka galeri ponsel. Ia menatap kamera depan. Wajahnya kosong. Namun matanya seperti hendak meledak. Perlahan, ia menekan tombol rekam. Dan ia mulai bicara. Pelan, tapi tegas. Nama gue Dimas. Anak dari Pak Haji Fadil, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Gue mau ngaku. Gue yang ambil uang kotak amal itu. Gue yang congkel sendiri pakai kunci aslinya. Gue mabuk waktu itu. Temen-temen gue nantangin. Gue bego. Gue salah. Napasnya berat. Ia menunduk. Lalu melanjutkan. Bu Nisa nggak salah. Dia cuma tidur di masjid karena kecapean. Dia gak nyentuh kotaknya. Gak tahu apa-apa. Dimas berhenti. Air matanya mengalir. Tapi ia tetap menatap kamera. Gue diam waktu dia diikat. Gue diam waktu dia difitnah. Gue diam waktu dia kehilangan anaknya. Dan sekarang gue gak kuat lagi. Lalu ia berkata pelan. Tolong, siapapun yang nonton video ini, tolong doain Bu Nisa. Dia lebih suci dari gue. Dari kita semua. Video itu berdurasi 2 menit 15 detik. Tapi cukup untuk membakar seluruh desa. Malam itu, ibunya menemukan ponsel itu di meja. Dibukanya galeri. Ia melihat video itu. Menangis. Lalu tanpa pikir panjang, ia unggah ke media sosial. Bukan untuk membela anaknya, tapi sebagai jeritan batin dari seorang ibu yang ingin langit tahu kebenaran. Meski bumi belum siap menerimanya. Dan pagi harinya, video itu meledak. Di grup-grup WhatsApp warga. Di story para remaja desa. Di grup alumni sekolah. Hingga ke media Islam lokal. Video itu menyebar seperti angin. Komentar membanjiri. Ada yang terdiam. Ada yang menangis. Ada yang menyesal. Warga yang dulu berteriak, maling, di lapangan. Kini menunduk dalam-dalam. Ada yang melempar ponselnya. Ada yang mematikan wifi. Ada yang hanya duduk di pojok rumah dengan air mata tak berhenti. Dan di masjid, tak ada lagi yang datang. Karpet terlipat. Sajadah berdebu. Mikrofon tak berbunyi. Hanya satu suara yang terdengar dari arah mimbar. Suara doa yang dibaca seorang bocah kecil. Sendirian. Robik Firly, Wali Walidaya. Dan di rumah Pak Haji, video itu diputar oleh istrinya di kamar. Dengan wajah gemetar. Ia menunjukkannya pada suaminya yang kini hanya bisa mengerang di ranjang. Pak Haji menatap layar ponsel. Melihat wajah anaknya. Mendengar pengakuan itu. Dan melihat bagaimana semua keyakinannya runtuh dalam waktu 2 menit. Tangisnya pecah. Tangannya terangkat lemah. Tapi mulutnya tak sanggup berkata apa-apa. Lalu ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, menangis bukan karena luka di tubuh, tapi karena luka di nama baik yang ia banggakan selama ini. Hari itu, desa Tegalwaru berubah. Langitnya masih biru, anginnya masih sejuk. Tapi masjid yang dulunya ramai kini sunyi seperti kuburan tua. Pintu masjid dibiarkan terbuka, namun tak ada yang berani masuk. Lantainya dingin, sajadahnya tergulung. Mimbar tempat Pak Haji Fadil berdiri kini kosong. Tak ada khutbah, tak ada ikamah. Hanya debu yang perlahan mengendap di atas Al-Quran terbuka yang sepi pembaca. Video pengakuan Dimas telah menjadi bom. Meleduk di tengah rasa percaya yang sudah bertahun-tahun dibangun. Dan hancur dalam hitungan jam. Warga mulai bicara. Di warung kopi, di ladang, di pos ronda. Tapi kali ini bukan dalam nada pujian. Melainkan bisik getir penuh penyesalan. Kita ikut bersalah. Kita percaya tanpa bukti.
Kita yang teriak maling di lapangan itu. Beberapa ibu menangis sambil menonton video itu berulang-ulang. Seorang bapak bahkan tak sanggup menghadiri salat Jumat. Bukan karena sakit, tapi karena tak kuat melihat sajadah yang pernah diinjaknya ketika ikut mengutuk orang yang tak berdosa. Dan di rumah besar Pak Haji, semuanya semakin hancur. Ia tak bisa lagi berdiri. Tubuhnya makin kurus. Luka di punggungnya makin parah. Bau busuk menyelimuti setiap sudut ruangan. Hingga minyak wangi dan kapur barus pun menyerah. Warga mulai datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk menghakimi diam-diam. 4 orang tokoh desa datang ke rumah itu siang hari. Mereka membawa sepucuk surat resmi, menyampaikan keputusan bulat hasil rapat darurat semalam. Maaf, Pak Haji, kami semua menghormati masa lalu panjenengan. Tapi, demi menjaga marwah masjid, kami minta Pak Haji dengan hormat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DKM. Pak Haji menatap surat itu. Tangannya gemetar. Matanya basah. Tapi tak ada bantahan. Ia hanya menunduk, lalu mengangguk pelan. Baik, katanya lirih. Saya mundur. Surat itu diletakkan di meja. 4 orang itu pamit dengan kepala tertunduk. Tak ada salam hangat. Tak ada ucapan terima kasih. Hanya diam. Karena semua tahu, yang terjadi bukan sekadar kekeliruan, tapi kezaliman yang menelan korban paling suci, seorang ibu dan anaknya yang tak sempat lahir. Di kamar belakang, Dimas duduk membatu. Sudah 2 hari ia tak bicara setelah video itu viral. Tubuhnya lemas, kakinya kaku, mulutnya hanya menggumam pelan tanpa arah. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang hanya menatap dinding tanpa suara. Ibunya menangis tiap malam. Tapi bukan karena sakit tubuh, melainkan karena melihat rumah yang dulu harum oleh lantunan Al-Quran, kini busuk oleh nanah kebohongan. Sementara itu, di klinik, Bu Nisa mulai bisa berdiri. Dengan langkah goyah dan tubuh yang belum pulih sempurna, ia berjalan ke taman kecil di belakang klinik, di mana bidan membuatkan makam simbolis untuk bayi yang gugur. Sebuah papan kecil berdiri di atas tanah lembab. Tertulis di sana, "Untukmu, yang tak sempat kusentuh. Maafkan ibu, karena dunia ini terlalu kejam bahkan sebelum engkau lahir." Bu Nisa duduk di samping gundukan tanah itu. Ia membawa sajadah kecil dan tasbih usang. Lalu bersujud. Lama. Tanpa suara. Tanpa air mata. Hanya gerakan tubuh yang pasrah, dan doa yang langsung menuju langit. Hari itu, langit mendung, tapi tak hujan. Desa Tegalwaru seperti sedang menahan tangis. Karena apa yang pernah mereka teriakan dengan lantang, kini berubah menjadi luka yang tak bisa ditutup walau dengan sejuta maaf. Di papan pengumuman masjid, tertempel tulisan tangan. Mulai hari ini, Masjid Al-Muhajirin tidak memiliki ketua DKM. Kami sedang mencari kebenaran, bukan pemimpin. Dan semua warga tahu, kebenaran itu bukan datang dari suara paling keras, tapi dari air mata paling diam, yang jatuh dari seorang ibu, yang pernah mereka ikat di tiang bendera. Langit di atas desa Tegalwaru pagi itu tak begitu cerah. Awan menggantung seperti enggan bubar. Udara diam. Angin pun seolah memilih berhenti. Di pinggiran klinik, di sudut kecil dekat pohon belimbing tua, warga mulai berdatangan satu persatu. Mereka tak bersuara, tak tertawa, tak saling sapa. Hari ini, mereka ingin menebus sedikit dari luka yang tak bisa dilupakan. Memakamkan bayi yang tak sempat menghela napas. Anak yang gugur karena kesalahan orang-orang yang mengaku waras. Anak yang mati sebelum sempat tahu betapa kejamnya prasangka. Tanah merah digali. Bidan Sumarni menyiapkan kain putih kecil. Bu Nisa duduk di kursi roda. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya bersih. Tatapannya tenang, meski matanya basah. Ia menunduk, memeluk sajadah kecil. Sajadah yang sempat berlumur darah, kini kering. Namun tetap harum oleh zikir yang tak henti ia bisikan sejak dalam gubuk tua malam itu. Di atas papan nisan dari kayu sederhana, ditulis oleh tangan bidan. Anak Bu Nisa. Wafat dalam fitnah, lahir dalam doa, gugur dalam ketulusan.
Beberapa warga menangis diam-diam. Yang dulu mencaci kini menunduk. Yang dulu menyaksikan pengikatan tanpa bicara kini mengusap air mata mereka dalam diam. Tak ada kata maaf. Karena mereka tahu, luka ini terlalu dalam untuk diobati hanya dengan kata. Pak Lurah datang, berdiri agak jauh. Ia membawa satu gulungan spanduk. Dibukanya perlahan. Dipasangnya di pagar kayu Masjid Al-Muhajirin yang kini berdebu. Spanduk itu putih. Tulisannya hitam tegas. Satu ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat, ayat 12. Ayat itu seperti tamparan yang menyayat. Mereka membacanya berkali-kali. Seolah baru hari ini memahami artinya. Seolah baru hari ini menyadari bahwa fitnah bukan sekadar dosa. Ia adalah pembunuh yang tak butuh senjata. Di rumah Pak Haji, spanduk itu tak sempat ia lihat. Tubuhnya makin lemah. Luka-luka di punggung dan ketiaknya terus mengalirkan nanah. Wajahnya pucat. Mikrofon masjid yang dulu ia genggam kini tergeletak rusak di pojok lemari. Ia mencoba bicara. Tapi setiap kali menyebut nama Allah, tubuhnya gemetar. Lidahnya terasa kaku. Dan dari dadanya, muncul suara tangisan yang tak pernah ia lepaskan selama ini. Di sudut kamarnya, istrinya menangis setiap malam. Bukan karena ia benci pada suaminya, tapi karena ia tak tahu bagaimana cara meminta ampun pada langit untuk dosa yang pernah mereka anggap kebenaran. Dimas tak pernah berbicara lagi. Ia duduk di kursi roda. Matanya kosong. Kadang tertawa kecil. Kadang menangis sendiri. Dan setiap malam, ia menyebut satu nama. Bu Nisa. Bu Nisa, maafin aku. Tapi suara itu tidak akan pernah sampai. Sebab Bu Nisa, walau telah dimaafkan oleh manusia, hatinya sudah retak terlalu dalam. Dan luka yang mengoyak seorang ibu adalah luka yang tidak pernah sembuh meski dunia sujud padanya. Pagi itu, selepas dimakamkan, Bu Nisa berdiri perlahan dengan tongkat kayu. Ia berjalan ke arah sungai kecil di ujung desa. Tempat ia dulu ingin mati. Tapi kini, justru tempat ia merasa hidup. Ia menatap air mengalir. Mengambil wudhu perlahan. Lalu membentangkan sajadahnya di atas batu besar yang kering. Dan untuk pertama kalinya sejak hari fitnah itu, ia sujud panjang. Tak menangis. Tak mengutuk. Hanya berbisik pelan. Allah, Engkau satu-satunya yang tidak pernah menyalahkanku. Dan di antara suara arus sungai dan desah angin yang lembut, langit menggelap perlahan. Tapi bukan karena murka, melainkan karena kesedihan langit yang ikut menangisi umat yang melukai kebenaran dengan tangan mereka sendiri. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah cermin. Cermin bagi hati kita yang mungkin pernah menuduh sebelum menyelidiki, menghukum sebelum memahami, dan membenci tanpa sebab yang benar. Betapa mudah lidah kita menyebut kata maling, penipu, pendusta, padahal kita tidak tahu kebenarannya. Betapa cepat tangan kita menunjuk, dan hati kita menghakimi, hanya karena seseorang terlihat berbeda, miskin, atau asing. Kisah Bu Nisa mengajarkan kita bahwa fitnah tidak hanya membunuh nama baik, tapi juga bisa merenggut nyawa, menghancurkan keluarga, dan mengundang murka langit. Azab tak selalu datang dengan gempa atau banjir. Terkadang, ia datang dalam bentuk kehinaan yang membusuk dari dalam. Kehancuran jiwa yang tak bisa ditolong dokter. Dan sepi yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Allah sudah mengingatkan kita dengan tegas dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ayat ini bukan hiasan dinding. Ia adalah peringatan bahwa prasangka bisa berubah jadi fitnah. Fitnah bisa berubah jadi kezaliman. Dan kezaliman adalah pintu menuju azab yang nyata. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan, menahan prasangka, dan lebih dulu bertanya sebelum menghukum. Karena kehormatan yang sesungguhnya bukan ada pada orang yang berdiri di atas mimbar,
melainkan pada mereka yang tetap jujur, walau dihina, pada mereka yang tetap sabar, walau difitnah, dan pada mereka yang tetap sujud, walau dunia memunggungi. Semoga Allah menjaga hati kita dari menyakiti hambanya yang paling lemah. Dan semoga Allah mengampuni kita atas fitnah yang pernah kita anggap kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.